Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan terus semangat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Khairul Salim di channel Entrepreneur College. Satu channel yang akan terus menebar informasi dan inspirasi bisnis. Semoga Anda sehat selalu dan sukses bisnis Anda. Saudaraku, sahabatku, saya akan ngomongin tentang saham yang merupakan wakaf saham. Sahabatku, di negeri ini Indonesia, wakaf saham itu merupakan hal yang masih baru. Ya, belum lazim, tapi boleh dan tidak ada masalah sebetulnya. Hanya kurang populer karena yang selama ini orang tahu wakaf itu ya tanah dan benda-benda yang itu untuk kemaslahatan umat. Misalnya wakaf tanah untuk mendirikan masjid, untuk mendirikan pondok pesantren, dan lain-lain sejenis itu. Tapi sekarang sudah mulai berkembang, ada wakaf uang, ada wakaf tunai, dan di era kontemporer ini juga sudah ada undang-undang wakaf tentang wakaf saham. Nah, dari sanalah acuannya, sehingga PT Nusa Utama Jakarta Timur ini 51% sahamnya adalah merupakan wakaf saham dari para pendirinya. Saudaraku, kali ini saya akan menceritakan tentang proses awal sehingga para pendiri PT Nusa Utama Jakarta Timur ini bisa mentasarufkan, mewakafkan sahamnya ke Nahdlatul Ulama Jakarta Timur lewat Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur. Jadi, Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur ini adalah nadhir, penerima. Karena penerima wakaf itu bisa perorangan secara hukum Islam, bisa juga lembaga atau organisasi. Nah, lembaga-lembaga seperti yayasan misalnya itu bisa menerima wakaf. Organisasi-organisasi seperti NU, Muhammadiyah, dan lembaga-lembaga yang lain sejenis itu yang memiliki kekuatan hukum maka bisa menerima wakaf. Nah, Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur ini merupakan satu badan yang dimiliki atau lembaga yang dimiliki oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Timur untuk menjalankan program-program ekonominya. Dalam rangka itu kebetulan saya dan teman-teman diamanati untuk mengelola LPNU Jakarta Timur. Saya sebagai ketua LPNU Jakarta Timur berpikir bersama teman-teman yang lain bagaimana kita harus bisa menciptakan satu usaha yang berkelanjutan, memberi maslahat kepada umat sebanyak-banyaknya dan selama-lamanya. Continue terus-menerus, tidak bergantung kepada kepentingan-kepentingan satu organisasi sesaat saja. Karena apa? Karakter di organisasi khususnya NU Jakarta NU itu ya ada namanya reorganisasi. Karena secara ADRT, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, itu pengurus itu ya akan diganti 5 tahun sekali. Nah, bagaimana mekanisme harus dibangun supaya ketika organisasi ini berganti pengurus, bisnisnya tetap jalan. Jangan sampai ganti pengurus, bisnisnya berganti, diacak-acak oleh pengurus baru yang tidak tahu sejarahnya dari awal. Maka itu pengurus baru itu harus paham betul bagaimana sejarah usaha yang ada di Nusamat ini dirintis oleh para pendirinya. Saudaraku, bagaimana ketika terjadi sebuah pergantian kepengurusan, itu bisnis harus tetap jalan. Jangan terpengaruh hanya karena terjadinya reorganisasi
Dan terjadinya reorganisasi di Nahdlatul Ulama itu satu keniscayaan, satu keharusan yang pasti akan terjadi, dan begitu yang menyesuaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Tapi bisnis yang diciptakan oleh NU, oleh lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama itu harus berkelanjutan. Maka itu harus dipisahkan antara organisasi ya dan bisnis. Secara organisasi tentu akan mengatur ADART-nya, mengikuti anggaran dan rumah tangganya. Tapi secara bisnis yang mengikuti aturan bisnis ya profesional dan sebagainya. Karena apa? PT ini mengikuti undang-undang perseroan terbatas di negeri ini, sementara Ormas atau Nahdlatul Ulama ADART-nya mengikuti undang-undang keormasan. Itulah sahabatku. Jadi dua entitas yang berbeda. Namun ini milik organisasi dan juga para pendirinya organisasi bisnis ini. Maka itu harus dikelola dengan manajemen yang berbeda. Ya, manajemen organisasi mengikuti anggaran dasar dengan rumah tangga NU, sementara PT Nusa Utama Jakarta Timur yang mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan ini, yang mengacu pada undang-undang perseroan terbatas. Bahwa perusahaan ini 51%-nya ownership-nya adalah Nahdlatul Ulama, ya dalam hal ini NU hanya sebagai ownership, sebagai pemilik dari bisnis ini. Sahabatku, saudaraku, 49% dari sahamnya Nusamat itu dimiliki oleh para pendirinya. Ya, ada 7-8 orang pendiri, ya, 8 orang yang menjadi pendiri di bisnis ini. Secara personel mereka mengeluarkan uangnya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan pikirannya untuk berinvestasi mensupport lahirnya bisnis ini. Ya, sedang 52% saham itu miliknya organisasi lewat Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur. Jadi bagaimana mekanismenya sehingga 51% ini menjadi wakaf saham dari para pendirinya yang 8 orang itu tadi? Maka pada awal-awal kami merancang, para pendiri ini merekalah yang secara sepakat, kita semua sepakat akan memberikan saham mayoritas itu untuk organisasi. Karena apa? Karena memang diniatkan dari awal kita ini ingin mentasarufkan, ingin memberikan sesuatu, menjadi legasi, menjadi fondasi lahirnya organisasi amaliyah usaha di Nahdlatul Ulama. Sehingga keuntungan terbesar harus untuk organisasi. Maka itu caranya saham terbanyak adalah milik organisasi. Ya kan? Nah, caranya gimana? Para pendiri tadi yang 8 orang itu menandatangani ikrar wakaf. Nah, mereka adalah muwakif-muwakif yang mewakafkan sahamnya, uangnya untuk mendirikan perusahaan ini, sehingga nadhirnya atau penerima wakaf saham ini adalah Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur. Nah, Lembaga Perekonomian Jakarta Timur ini sebagai nadhir, sebagai penerima. Nah, karena LPNU ini adalah nadhir, penerima wakaf, maka yang boleh dilakukan sesuai hukum syariat Islam, maka nadhir hanya boleh mengelola, tidak boleh mengurangi. Jadi wakaf saham 51% dari para pendiri Nahdlatul Ulama yang 8 orang itu diberikan kepada LPNU, kepada Nahdlatul Ulama lewat LPNU sebagai nadhirnya. Ini LPNU hanya boleh mengelola, Nahdlatul Ulama Jakarta Timur hanya boleh mengelola. Ya, mengembangkan, silakan. Dari situ manfaatnya, keuntungannya silakan dimanfaatkan untuk Nahdlatul Ulama dan kemaslahatan umat yang lain, menjalankan program-program Nahdlatul Ulama sehingga ke depan Nahdlatul Ulama bisa mandiri secara ekonomi tanpa bergantung kepada sumbangan atau meminta-minta donatur. Itu harapannya ke depan. Karena apa? Karena sudah punya lembaga amaliyah usaha sendiri yang diharapkan menjadi sumber income, sumber profit. Kalau sudah punya untung, punya profit, maka
mandirinya NO secara ekonomi bisa terwujud. Tapi kalau tidak ada usaha seperti ini yang miliknya organisasi, ya selamanya NO hanya akan menerima sumbangan. Itulah yang kita harapkan ke depan. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama tidak lagi mengiter proposal, meminta sumbangan kemana-mana, tapi sudah punya amalia usaha yang profit, yang bisa menjadi sumber dana abadi bagi organisasi ini. Maka itu caranya gimana supaya profit, supaya untung besar? Ya ayo warga Nahdlatul Ulama sendiri nyengkuyung, mengayuh bagyo, mendukung secara nyata menjadi bagian dari bisnis ini. Caranya ya kalau belanja kebutuhan sembako, kebutuhan konsumsi rumah tangganya, ya belanjalah ke Nusamat. Itulah saudaraku, sahabatku. Karena apa? Karena keuntungan terbesar akan menjadi miliknya organisasi. Kalau tidak seperti itu, ya NO nggak dapat apa-apa. Karena apa? Anda semua sudah bertahun-tahun belanja di luar sana, berapa banyak uang Anda sudah Anda tebar di luar sana, Anda dapat barang saja. Tapi Nahdlatul Ulama tidak dapat uang, tidak dapat manfaat apapun dari uang Anda. Nah, kita ingin uang Anda tetap memperoleh belanjaan yang sama, memperoleh produk yang sama, dilayani oleh NO, oleh Nahdlatul Ulama lewat aplikasi Nusamat, ya. Karena kita menggunakan digital marketplace, sehingga dengan dilayani Nusamat maka uang Anda memberi manfaat kepada NO, tapi Anda sendiri tetap memperoleh manfaat yang sama. Jadi Anda memberi kontribusi kepada Nahdlatul Ulama hanya dengan belanja. Barangnya sama, harganya sama, selama ini tidak memberi manfaat apapun uang Anda kepada Nahdlatul Ulama, tapi dengan klik di Nusamat, join di Nusamat, maka uang Anda menjadi punya manfaat kepada Nahdlatul Ulama. Anda memperoleh manfaat juga dari barang-barang yang Anda beli, dan belinya masih tetap ke toko yang bersangkutan, karena toko yang bersangkutan bisa digabungkan menjadi toko online bersama di Nusamat. Itulah sahabatku, saudaraku. Jadi sahabatku, kembali kepada pembicaraan pokok awal yang saya sampaikan, 51% saham itu adalah saham wakaf dari para pendirinya PT Nusa Utama Jakarta Timur ini kepada NO Jakarta Timur lewat lembaga perekonomian NO Jakarta Timur sebagai nadir. Sekali lagi, sebagai nadir LPNO Jakarta Timur, siapapun nanti yang menjadi pengurusnya bergonta-ganti. Nanti saya kebetulan sekarang masih saya jadi ketuanya, dan ketika nanti berganti ya silahkan ikhlas diteruskan kepada generasi muda selanjutnya. Tapi jangan lupa, siapapun yang menjadi pengurus LPNO, pengurus si NO Jakarta Timur, tidak boleh mengurangi saham. Yang ada Anda punya tanggung jawab untuk memelihara dan memanennya dari hasil bisnis ini. Syukur ke depan makin berkembang, makin maju, karena kemampuan profesional Anda, pengurus-pengurus baru, orang-orang baru mengelola bisnis ini di Nusamat. Sahabatku, saudaraku, jadi kalau dengan cara seperti itu, maka kebesaran hati para pendiri untuk mentasarufkan 51% sahamnya ke NO Jakarta Timur lewat LPNO inilah yang mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah para pendirinya. Selama organisasi ini berdiri, selama bisnis ini bersini, maksud saya, mudah-mudahan mereka terus memperoleh manfaat pahala, memperoleh manfaat dari bisnis ini sebagai pemegang saham. Sahabatku, saudara, dengan cara seperti itu, NO tidak keluar uang banyak, ya. NO hanya memobilisasi masanya untuk menjadi bagian dari bisnis ini. Karena 51% saham itu yang kita tasarufkan itu wakaf dari para pendiri. NO tidak mengeluarkan 1 rupiah pun uang, sehingga tidak dirugikan. Kalau bisnis ini bangkrut sekalipun, secara finansial NO tidak dirugikan. Yang rugi ya para pendirinya, karena sudah mendirikan bisnis ini gagal, bangkrut. Tapi ketika bisnis ini berhasil, maka yang memperoleh manfaat terbesar adalah NO, karena saham terbesarnya adalah organisasi NO. Itulah sahabatku, saudaraku. Mudah-mudahan kita tidak ingin bisnis ini berantakan,
tidak dikelola dengan profesional. Kita ingin harus para pengelolanya selamanya profesional, berpikir umat, berpikir untuk Nahdien, berpikir untuk warga negara bangsa ini, untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Ini bagian dari cara kita melayani warga masyarakat Indonesia, khususnya warga Nahdien. NU yang melayani, NU yang memberi manfaat secara nyata kepada umatnya. Sahabatku, saudaraku, saham atau wakaf saham ini kalau kita ngacu awal kita merancang itu perdebatannya panjang. Ya, waktu itu diawali ketika ketua PC pengurus cabang Nahdlatul Jawa Timur adalah almarhum almarhumullah Kiai Haji Fatonah. Ya, dalam perdebatannya kita dengan beliau dengan pengurus harian itu luar biasa, berhari-hari sampai 6 bulan kita merumuskan program ini. Sampai akhirnya kita semua sepakat, para pendirinya mengikuti yang sudah kami paparkan di depan, bahwa Nahdlatul Ulama memperoleh wakaf lewat LPNU sebagai nadirnya 51% saham dari para pendirinya, sedang NU tidak mengeluarkan 1 rupiah pun uang, tapi memperoleh manfaat terbesar untuk organisasinya. Maka itu kami semua yang merintis mendirikan bisnis ini sebagai founding father, sebagai founder dari awal berdirinya bisnis ini, hanya bisa berharap siapapun nanti yang menjadi pengurus, siapapun yang menjadi pengelola harus bisa mempertahankan bisnis ini terus berkembang, tidak ada alasan lain. Sahabatku, saudaraku, dan kepada teman-teman yang menjadi pendiri, yang mendirikan, yang mewakafkan bisnis ini, mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah Anda dan kita semua. Mudah-mudahan bagian dari cara seperti inilah kita menjadi bagian dari santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Kita hanya ingin diakui menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari untuk bidang pengembangan ekonomi umat, untuk bidang pemberdayaan ekonomi umat, khususnya pengabdian kita kepada LPNU Jakarta Timur, kepada Nusamad, dan kepada Nahdlatul Ulama. Cara inilah mudah-mudahan cara kita semua, versi kita sendiri untuk memperoleh pengakuan sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Dan kata beliau, siapapun yang mengurusi Nahdlatul Ulama akan didoakan anak cucunya mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah ijabah apa yang menjadi amal saudara-saudara semua, apa yang menjadi ikhtiar saudara semua, dan mari kita satukan langkah, kita majukan bersama wakaf saham ini terus dikelola dengan baik oleh para pengelolanya, dan para pengelola yang mulai amanat ini harus bisa amanah, harus bisa menjalankan bisnis ini karena bukan bisnis individu, bisnisnya bisnis umat yang harus kita kelola, kita majukan bersama-sama. Sahabatku, saudaraku, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi, memberikan pencerahan, dan mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Terima kasih. Afaminkum wallahu muwaffiq liqawamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jadi pejuang ekonomi umat, raih cashback yang membuat Anda akan pasif income selamanya.